telah hadir pada hari ketiga di acara workshop Guru Penggerak Digitalisasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, perlu saya informasikan nanti akan ada link absensi yang bisa Bapak Ibu isi yang akan dikirimkan melalui kolom chat. Serta kepada Bapak dan Ibu dimohon untuk mengikuti workshop sampai dengan selesai karena di akhir acara nanti akan ada sesi foto bersama. Untuk acara selanjutnya, mari kita bersama saksikan cuplikan video mengenai konsep fitur e-learning Smart School. Kali ini kita akan membahas e-learning. Jadi apa sih e-learning itu, Jess? Jadi learning itu adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Poinnya yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi itu tidak hanya berdampak pada pendidikan saja, mulai dari ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Dengan semakin majunya teknologi, itu memberikan dampak kepada semua aspek sosial ekonomi maupun pendidikan. Dan salah satunya yang paling utama adalah pendidikan. Apa aja sih perubahan paradigma dalam pendidikan? Jadi yang pertama itu di traditional learning itu teacher centered instruction, sedangkan di new learning itu student centered instruction. Yang kedua, di traditional learning itu single sense stimulation, sedangkan di new learning itu multisensory stimulation. Yang ketiga, di traditional learning itu single path progression, sedangkan di new learning itu multi path progression. Yang keempat, di traditional learning itu single media, sedangkan di new learning itu multimedia. Yang kelima, di traditional learning itu isolate work, sedangkan di new learning itu collaborative work. Jadi kesimpulan perbedaan traditional learning adanya batas ruang dan waktu. Sedangkan di new learning itu kita bisa mengkolaborasi pekerjaan kita tanpa ada batas ruang dan waktu. Jadi juga lebih leluasa dalam pekerjaan. Nah, terus metode e-learning itu ada apa aja sih? Yang pertama itu adanya blended atau hybrid learning. Blended learning ini adalah suatu sistem atau konsep pendidikan yang mengkombinasikan pengajaran langsung tatap muka dan pengajaran online dengan memanfaatkan berbagai macam media dan teknologi dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, flipped classroom. Flipped classroom adalah suatu sistem atau konsep pendidikan di mana siswa sebelum belajar di kelas mempelajari materi terlebih dahulu di rumah sesuai dengan tugas yang diberikan secara online oleh guru. Sehingga saat berada di dalam kelas, mereka hanya akan mengeksplorasi pembelajaran lebih luas lagi. Nah, bagaimana caranya kita optimalkan e-learning ini? Jadi caranya itu yang pertama kita membangun komunitas yang mendukung. Nah, komunitas ini tuh meliputi guru, pelajar, orang tua, dan pejabat kampung atau lembaga dan dukungan pemerintah. Semua ini merupakan satu kesatuan dalam komunitas pendidikan yang harus saling memberikan dukungan untuk menjalankan e-learning. Komunitas internal antara pelajar dan pelajar itu penting dalam mendukung keberhasilan e-learning ini. Pastinya dari merekalah interaksi dihasilkan untuk mendapatkan hasil pembelajaran yang lebih baik. Yang kedua adalah memilih sistem manajemen pembelajaran atau LMS yang tepat. Nah, jadi ini tuh merupakan aplikasi yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola kursus online, mendistribusikan materi pembelajaran, dan memungkinkan kolaborasi antara peserta dan pemateri. LMS ini dipilih secara selektif agar peserta dapat mengikuti pembelajaran online dengan baik, dan produk-produk e-learning kita bisa terus kembangkan secara berkelanjutan. Yang ketiga, dukungan perangkat pembelajaran. Ketika akan mengombinasikan antara pembelajaran tatap muka dalam kelas dan tatap muka virtual, pastikan sumber daya untuk mendukung hal tersebut siap dan tersedia. Jika bahan belajar disiapkan dalam bentuk digital, pastikan apakah bahan belajar tersebut dapat diakses oleh pelajar, baik secara offline dalam bentuk CD, MP3, DVD, dan lain-lain, maupun secara online, bisa via website resmi tertentu. Jika pembelajaran online dibantu dengan suatu learning atau content management system atau LCMS, pastikan juga bahwa aplikasi sistem ini terinstall dengan baik, mudah diakses, dan sebagainya. Yang keempat, aktivitas interaktif sangat penting bagi pengajar untuk menggabungkan kegiatan yang interaktif dengan kegiatan yang menghasilkan pelajaran saling bertukar pikiran satu sama lain agar dapat memperdalam topik dan meneliti materi. Kehadiran internet tentu dapat dimaksimalkan untuk mencapai hal ini di mana pelajar dan pengajar memiliki peluang dalam menemukan sumber materi sesuai dengan kebutuhan pendidikan. Penerapan atau sintak e-learning itu seperti apa sih, Ki? Jadi yang pertama itu, siswa mempelajari materi melalui file yang disediakan oleh pendidik.
Yang kedua, siswa juga dapat mencari materi yang masih berhubungan dengan materi yang diberikan oleh guru. Yang ketiga, memperdalam materi melalui tutorial online. Ini bisa dalam bentuk forum video atau tatap maya dan tutorial tatap muka. Yang keempat, mengukur penguasaan melalui kuis dan tes terakhir. Nah, lalu manfaat e-learning itu ada apa aja sih, Jess? Nah, yang pertama, ada waktu dan tempat yang fleksibel. Yang kedua, tentu saja belajar mandiri. Yang ketiga, efisiensi biaya. Yang keempat, cepat dan aktif. Yang kelima, berkualitas. Dan yang keenam, monitoring siswa. Baik, selanjutnya berikut adalah cuplikan dari fitur e-learning dari handphone dan juga laptop. Halo Smart Teacher, kali ini kita akan membahas fitur e-learning yang terdapat di aplikasi Smart School. Mulai dari bagaimana sih cara membuat pertemuan, materi, tugas, RPP, dan lain sebagainya. Oke, baik, langsung saja kita mulai dari bagaimana cara melakukan absensi. Pada section absensi, klik absen masuk. Lalu, pilih keterangan absensi antara hadir, izin, atau sakit. Kemudian, kirimkan foto timestamp absen masuk dengan cara klik upload foto. Pilih mana foto yang akan diupload dan klik open. Absen pulang diupload ketika kegiatan sudah selesai. Selanjutnya, klik tombol absen. Absen berhasil dan sistem akan merecord waktu absensi. Smart Teacher, sebagai pengajar, pastinya setiap guru memiliki rencana pelaksanaan pembelajaran masing-masing. Di aplikasi Smart School ini tersedia menu RPP untuk membuat RPP. Mari kita simak bagaimana cara membuat RPP di Smart School. Pertama-tama, klik menu RPP. Kemudian, klik buat RPP. Masukkan judul RPP, sebagai contoh rencana kegiatan GPDS Mandiri. Pilih mode RPP, apakah daring, luring, ataupun kombinasi. Selanjutnya, masukkan deskripsi dari RPP tersebut. Kemudian, pilih tingkat atau kelas. Lalu, pilih mata pelajaran. Langkah terakhir, guru dapat mengunggah lampiran RPP dengan cara klik untuk mengunggah file. Lalu, pilih file yang ingin diunggah dan klik open. Setelah file terunggah, klik tombol tambah RPP. Berikut tadi adalah cara membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Tidak hanya seperti itu, kami juga membuat fitur cari RPP yang dimana dapat memudahkan guru dalam mencari referensi RPP. Pada menu RPP, klik cari RPP. Di halaman tersebut, guru dapat mencari RPP yang ingin dicari dan dipilih. Terdapat dua pilihan, yaitu RPP Kemendikbud dan RPP sekolah. Apabila guru ingin mengunduh RPP, guru dapat klik card RPP yang ingin diunduh, otomatis file tersebut akan terunduh ke device guru tersebut. Aplikasi Smart School merupakan aplikasi yang dapat digunakan secara daring ataupun luring, dengan ruang dan waktu yang tidak terbatas. Kali ini kita akan membahas mekanisme pembelajaran di aplikasi Smart School, mulai dari pertemuan, tugas, materi, dan sebagainya.
Pertama-tama, pilih kelas dengan cara tekan tombol lihat kelas. Selanjutnya, klik menu timeline. Timeline ini berisi kumpulan dari tugas, diskusi, dan pertemuan yang terdapat dalam kelas tersebut. Pertama-tama, klik menu kelas. Lalu pilih kelas mana yang ingin dibuat pertemuan dengan cara klik tombol lihat kelas. Selanjutnya, klik menu pertemuan. Klik tombol buat pertemuan. Selanjutnya tentukan waktu pertemuan dimulai dan waktu pertemuan berakhir. Masukkan deskripsi pertemuan. Sebagai contoh, membuat mind map. Masukkan link pertemuan, bisa berupa link Zoom ataupun Google Meet. Apabila ingin mengambil link dari Google Meet, guru dapat mengklik tombol ambil link Google Meet. Nantinya otomatis akan diarahkan ke Google Meet. Setelah selesai, klik tombol tambah pertemuan. Setelah pertemuan dibuat, maka pertemuan akan tampil di halaman siswa, yang nantinya siswa akan mengisi absensi mereka. Klik menu pertemuan. Pilih pertemuan yang ingin diabsensi. Jika pertemuan masih berwarna merah, berarti siswa belum melakukan absen. Kemudian setelah masuk ke halaman pertemuan, siswa dapat memilih opsi absensi. Terdapat pilihan hadir, sakit, ataupun izin. Apabila guru membuat pertemuan berupa Google Meet, ketika siswa klik saya hadir, maka otomatis akan diarahkan ke Google Meet tersebut. Setelah siswa mengisi absen mereka, guru dapat langsung melihat informasi absensi dari siswa yang diajar. Pertama-tama, klik card pertemuan. Selanjutnya, pilih menu absen siswa. Di halaman ini, guru dapat melihat daftar absen siswa. Terdapat juga keterangan absensi apakah alfa, hadir, ataupun sakit. Jika siswa belum melakukan absensi, guru dapat menghubungi siswa dengan cara klik tombol hubungi siswa. Nantinya otomatis akan diarahkan ke room chat WhatsApp siswa tersebut. Guru juga dapat mengubah data absensi siswa dengan cara menekan ikon pensil lalu pilih keterangan absensi. Di bagian atas juga terdapat fitur search yang dapat guru gunakan untuk memudahkan mencari siswa. Selanjutnya, ketika pertemuan daring sudah selesai, maka guru dapat mengisi jurnal harian dari pertemuan tersebut. Pertama-tama, klik card pertemuan. Selanjutnya, pilih menu jurnal harian. Guru dapat langsung menulis jurnal pada kolom pengisian yang sudah disediakan. Setelah selesai, klik tombol simpan. Pada aplikasi Smart Test School ini, guru juga dapat membuat materi yang nanti siswa akan diminta untuk membuat rangkuman dari materi yang guru buat. Hal ini sangat berguna dalam meningkatkan minat literasi siswa. Pilih menu materi. Selanjutnya, pilih mata pelajaran yang ingin dipilih. Langkah awal, buat bab terlebih dahulu dengan cara klik tombol buat bab. Setelah bab terbuat, tambahkan materi dengan cara klik ikon tambah, klik topik. Selanjutnya, masukkan judul topik materi. Di sini terdapat dua cara menulis materi. Cara pertama, guru dapat langsung menulis materi di kolom yang disediakan. Cara kedua,
Guru dapat mengunggah file materi dengan klik tombol unggah file. Lalu unggah file materi. Jika guru menginginkan materi dari sumber lain seperti website, Google Drive, ataupun YouTube, guru dapat mengklik tombol tautan link dan selanjutnya masukkan alamat link. Setelah materi terbuat, siswa dapat langsung mengerjakan rangkuman dari materi yang guru berikan. Pilih menu materi. Selanjutnya, pilih mata pelajaran yang ingin dibaca dan dirangkum. Kemudian jika sudah, siswa dapat membaca atau mengunduh lampiran materi yang diberikan oleh guru tersebut. Setelah selesai membaca, siswa dapat menulis rangkuman di kotak yang sudah disediakan untuk menulis rangkumannya. Ketika dirasa Oke, sudah 2 menit ya Bapak dan Ibu. Saya harap Bapak dan Ibu sudah masuk ke dalam link atau domainnya masing-masing agar kita bisa mencoba atau mengimplementasikan fitur e-learning pada hari ini. Dan seperti biasa, kita masuk ke dalam Smart School atau aplikasi Smart School. Sama-sama kita klik logo Smart School atau kita scroll ke bawah, lalu klik lihat lebih lanjut. Silakan Bapak dan Ibu masuk ke tampilan Smart School-nya. Seperti ini nanti. Jika sudah masuk ke tampilan seperti ini, silakan Bapak dan Ibu masuk kepada akun GTK. Saya seorang GTK. Saya seorang GTK. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah masuk semua? Jika sudah, kita masukkan nomor WhatsApp Bapak dan Ibu yang sudah Bapak dan Ibu daftarkan. Ingat ya Bapak dan Ibu, bisa dimasukkan nomor WhatsApp yang sudah Bapak dan Ibu buat pada hari sebelumnya atau di akun manajemen. Masukkan nomor WhatsApp akun guru. Lalu masukkan passwordnya juga. Passwordnya disesuaikan dengan akun yang sudah Bapak dan Ibu buat. Oke, baik Bapak dan Ibu. Apakah semuanya sudah masuk ke dalam fitur guru atau akun guru? Oke, baik. Saya ulangi sekali lagi ya Bapak dan Ibu, agar semua bisa masuk ke dalam akun guru masing-masing. Dan mohon diingat, akun guru ini bisa masuk ketika Bapak dan Ibu sudah
melakukan atau membuat akun guru pada akun manajemen yang sebelumnya di hari kemarin kita lakukan sama-sama. Bagi yang belum, tentu saja Bapak dan Ibu belum bisa masuk kepada akun gurunya. Saya ulangi agar lebih jelas dan agar Bapak dan Ibu bisa masuk kepada akun guru masing-masing. Seperti biasa, ketika sudah di portal Smart School, Bapak dan Ibu klik logo Smart School, lalu pilih saya seorang GTK. Ketika sudah dipilih, masukkan nomor WhatsApp Bapak dan Ibu yang sebelumnya sudah dibuat akun gurunya. Nomor WhatsApp-nya disesuaikan untuk akun guru ya Bapak dan Ibu, yang sudah Bapak dan Ibu buat pada akun manajemen. Lalu passwordnya juga sama, masukkan sesuai format yang sudah Bapak dan Ibu buat. Jika sudah, akan masuk ke tampilan seperti ini. Apakah semuanya sudah masuk, Bapak dan Ibu? Agar bisa kita sama-sama mengimplementasikan bagaimana cara melakukan absensi harian, lalu bagaimana cara menambahkan materi, memberikan tugas, dan yang lainnya. Baik, jika sudah semuanya, mohon diingat, di sini ada absen harian. Di aplikasi Smart School pada fitur guru, silakan Bapak dan Ibu isi absen hariannya. Jadi pada hari ini sampai hari Jumat, kita akan ada 2 absen. Absen pertama pada absen aplikasi Smart School dan absen kedua pada link yang sudah kita berikan di kolom chat. Oke, Bapak dan Ibu, silakan langkah pertama untuk klik absen masuk di sebelah kiri. Ada tanda absen harian, nanti di sana tertera kamu belum absen hari ini. Silakan Bapak dan Ibu klik absen masuk, lalu pilih saya hadir. Pilih saya hadir. Di sini opsional ya Bapak dan Ibu. Untuk foto bisa ditampilkan atau ditayangkan atau ditaruh. Atau juga Bapak dan Ibu bisa klik langsung absen. Seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu bagi yang mempunyai foto hari ini yang punya timestamp atau punya foto di galeri, silakan upload fotonya ya Bapak dan Ibu. Tekan untuk mengupload foto, lalu pilih foto Bapak dan Ibu. Tapi ini adalah opsional. Kami menyarankan menggunakan foto agar ketika kami merekap absensi lebih gampang dan lebih mudah. Silakan Bapak dan Ibu klik untuk mengupload foto. Jika sudah, klik absen ya Bapak dan Ibu, maka absensi pada hari ini Bapak dan Ibu sudah berhasil dilaksanakan.
Mohon maaf Bapak dan Ibu, mohon jangan untuk dicoret-coret ya, dan tolong dihapus. Karena di sini terlihat coret-coretan agar semuanya bisa fokus untuk mempelajari materi hari ini dan semua kata-katanya agar terlihat dengan jelas. Mungkin saya stop share terlebih dahulu ya, agar terhilangkan. Saya izin share kembali. Oke, baik. Kita lanjut ya Bapak dan Ibu, mohon diperhatikan untuk absensinya ada 2 ya, yaitu absen pada aplikasi Smart School dan juga absen pada link yang kita bagikan di chat komentar. Selanjutnya, ketika Bapak dan Ibu sudah melakukan absensi harian pada aplikasi Smart School, silakan Bapak dan Ibu klik buku kerja, klik menu buku kerja, lalu silakan Bapak dan Ibu klik buat RPP. Silakan Bapak dan Ibu klik buat RPP jika sudah mengklik buku kerja. Pertama adalah klik menu buku kerja, lalu klik tambah buat RPP. Jika sudah, silakan isi informasi pembuatan RPP Bapak dan Ibu, baik dari judul, lalu moda RPP, baik dari pembelajaran daring, luring, maupun kombinasi. Silakan pilih, lalu deskripsi RPP tersebut, lalu tingkatan kelas. Tingkatan kelasnya dipilih, baik dari kelas 10, 11, maupun 12 ya Bapak dan Ibu, dan 13. Bagi yang jenjang SMP maupun SD, bisa disesuaikan terlebih dahulu. Ini hanya menggunakan template saja, jadi diisi terlebih dahulu mau kelas 10, 11, atau 12. Setidaknya Bapak dan Ibu mengetahui bagaimana flowchart pembuatan RPP. Silakan Bapak dan Ibu pilih. Lalu pilih mata pelajaran. Mata pelajaran akan tertera jika Bapak dan Ibu sudah mengisi mata pelajaran pada fitur admin. Seperti itu. Jadi pilih sesuai mata pelajaran yang sudah Bapak dan Ibu tambahkan. Lalu lampirkan RPP. Bagi Bapak dan Ibu yang sudah mempunyai file RPP, silakan untuk mengunggah filenya. Klik untuk mengunggah, lalu pilih file RPP yang sudah Bapak dan Ibu siapkan. Jika sudah, jangan lupa diklik simpan ya Bapak dan Ibu. Mohon diingat, file RPP wajib untuk dilampirkan. Jadi, kalau Bapak dan Ibu belum melampirkan file, tandanya Bapak dan Ibu tidak bisa mengklik simpan. Jadi, file RPP wajib untuk dilampirkan. Mohon diingat, wajib untuk dilampirkan untuk file RPP-nya. Silakan di-upload terlebih dahulu. Mas, bagaimana jika saya di HP atau laptop tidak ada filenya? Untuk hal seperti itu, silakan Bapak dan Ibu lampirkan file apa saja. Setidaknya Bapak dan Ibu mengetahui atau paham terhadap flowchart pembuatan RPP. Agar nanti untuk mengimplementasikan kepada pihak sekolah, Bapak dan Ibu sudah mengerti bagaimana cara pembuatan RPP maupun pembuatan yang lainnya. Jadi diisi aja ya template-nya Bapak dan Ibu. Di sini saya sembari menunggu penguploadan file ya. Seperti yang Bapak dan Ibu lihat di sebelah pojok kanan itu terdapat desain yaitu sedang mengupload file.
Tandanya di sini file sedang diupload ke dalam aplikasi Smart School. Ditunggu sampai persennya di angka 100. Maka Bapak dan Ibu bisa melakukan penyimpanan file tersebut pada aplikasi Smart School. Oke, Bapak dan Ibu, di sini sudah kita lihat sama-sama bahwa file yang tadi saya sudah lampirkan sudah terupload pada aplikasi Smart School. Selanjutnya Bapak dan Ibu bisa klik simpan. Maka pembuatan file RPP sudah berhasil dilaksanakan. Kita bisa lihat sama-sama di bagian paling bawah ya Bapak dan Ibu. Kita bisa cek. Nanti seperti ini. Tandanya Bapak dan Ibu sudah melakukan atau mengupload RPP pada akun gurunya masing-masing. Nanti file RPP ini akan dicek melalui bagian kurikulum. Selanjutnya, kita masuk ke fitur materi. Silakan Bapak dan Ibu klik fitur materi. Silakan Bapak dan Ibu klik fitur materi. Lalu klik bagan kotak yang sudah tertera pada fitur materi. Contohnya seperti ini. Di bagian saya terdapat 4 jenis mata pelajaran, matematika kelas 10, bahasa Jepang kelas 10, matematika kelas 12, maupun matematika kelas 11. Silakan Bapak dan Ibu klik di antara fitur materi yang ada di sini. Bagian kotaknya silakan diklik ya Bapak dan Ibu. Oke, sebentar ya Bapak dan Oke, baik Bapak dan Ibu, kita lanjut. Mohon diperhatikan, materi ini akan muncul ketika ketika materinya sudah berhasil Bapak dan Ibu tambahkan. Jika tidak tertampil, tandanya materi mata pelajaran belum Bapak dan Ibu tambahkan. Seperti itu. Jadi dipilih bagian kotaknya masing-masing. Kita pilih contoh saya bahasa Jepang. Mohon maaf, saya pilih matematika kelas 11. Nanti seperti ini tampilannya Bapak dan Ibu. Akan kosong untuk materinya. Silakan Bapak dan Ibu klik buat bab. Lalu Bapak dan Ibu silakan isi judul bab. Jadi untuk materi pada hari ini atau fitur materi seperti e-book pada umumnya. Ada materi, mohon maaf, ada bab, ada subbab, lalu isi dari materi tersebut. Jadi flowchart-nya bukan langsung mengisi materi atau mengisi pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu harus membuat seperti e-book atau buku online pada umumnya. Ada bagian bab, ada bagian subbab. Jadi silakan diisi judul babnya. Contoh aljabar. Seperti itu. Halo, kita lanjut lagi ya Bapak dan Ibu. Apakah semuanya sudah mengisi atau membuat babnya? Jika sudah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Bab 1 aljabar, lalu ada bagian kotak atau icon tambah. Silakan Bapak dan Ibu klik icon tambah, lalu klik bagian topik. Jika sudah, silakan Bapak dan Ibu ganti judul topik. Jadi nanti tampilan untuk pengisian materi seperti ini ya Bapak dan Ibu.
Jadi tampilannya nanti seperti ini ya Bapak dan Ibu. Bagiannya kita bisa lihat sama-sama. Untuk pengisian materi, silakan Bapak dan Ibu langkah awalnya adalah mengganti judul topiknya. Judul topik ini adalah bagian subbab. Jadi yang tadi saya bilang ada bab, ada subbab, lalu konten dari materi tersebut. Silakan diganti judul topiknya. Contoh, tadi babnya adalah aljabar, lalu untuk subbabnya adalah pengertian dari pengertian aljabar. Lalu setelah itu sudah diklik pengertian aljabar, materinya silakan Bapak dan Ibu isi. Ketika subbabnya sudah diisi, silakan materinya Bapak dan Ibu isi. Contohnya adalah aljabar adalah titik 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 titik. Contohnya seperti itu. Bapak dan Ibu jangan langsung diisi materi sesungguhnya. Setidaknya Bapak dan Ibu mengisi beberapa kata saja agar flowchart yang Bapak dan Ibu tambahkan mengerti. Tujuan pada hari ini adalah bagaimana Bapak dan Ibu mengerti flowchart dalam penambahan materi. Nanti setelah acara atau ketika waktu Bapak dan Ibu senggang, silakan Bapak dan Ibu isi kembali materi yang sebenarnya seperti itu. Jika Bapak dan Ibu mudah mengerti dan paham terhadap pembuatannya, bisa langsung diisi dengan materi yang sesungguhnya. Dan di sini saya perlu infokan untuk penambahan materi ini ada 3 jenis atau 3 cara. Cara pertama, penambahan materi secara manual, yaitu di aplikasi Smart School yang ada di bagian kotak seperti ini yang tadi saya sebelumnya sudah jelaskan. Cara kedua adalah mengunggah file. Jika Bapak dan Ibu sudah memiliki file untuk konten materi, Bapak dan Ibu tidak perlu lagi menyalin atau copy paste ke dalam aplikasi Smart School. Cukup Bapak dan Ibu unggah file tersebut. Silakan Bapak dan Ibu klik unggah file, lalu dipilih file materi yang sudah Bapak dan Ibu buat sebelumnya. Nanti seperti ini, kita klik sama-sama. Seperti biasa, untuk penguploadan filenya butuh loading atau butuh proses ya Bapak dan Ibu. Jadi jika tidak tertampil, jangan Bapak dan Ibu langsung bilang tidak bisa, tetapi ditunggu saja beberapa menit. Karena seperti yang tadi saya bilang, dalam penguploadan butuh proses, tergantung berapa besar kapasitasnya file tersebut. Jika file tersebut kapasitasnya besar, maka penguploadannya butuh waktu yang lama. Jika kecil, waktunya lebih cepat lagi untuk menguploadannya. Seperti saya, ukurannya lumayan, jadi butuh proses waktu untuk menambahkan file materi yang sudah saya siapkan. Silakan Bapak dan Ibu unggah filenya ya. Jika sudah diunggah filenya, silakan Bapak dan Ibu lanjut ke cara yang ketiga. Cara yang ketiga itu adalah mentautkan link. Contoh, Mas, saya mempunyai file materi di dalam Google Drive. Itu bagaimana, Mas? Silakan Bapak dan Ibu salin link Google Drive, lalu tautkan link tersebut ke dalam aplikasi Smart School. Mohon maaf, di sini untuk penguploadan filenya sudah berhasil ya Bapak dan Ibu. Bisa Bapak dan Ibu lihat sama-sama. Yang barusan tadi saya bilang bahwa penguploadan file butuh waktu dan file yang sudah saya upload sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi Smart School. Langkah selanjutnya adalah penguploadan materi melalui tautan link. Jika dalam Google Drive, silakan Bapak dan Ibu salin link Google Drive-nya lalu masukkan ke dalam tautan link tersebut.
seperti ini, saya menyalin tautan linknya, lalu ditambahkan. Seperti itu. Jadi cukup simpel ya Bapak dan Ibu dalam penguploadan materi, ada 3 cara. Cara pertama adalah mengupload secara manual di aplikasi Smart School. Cara kedua mengupload file yang sudah Bapak dan Ibu buat untuk materinya. Dan cara ketiga, jika Bapak dan Ibu mempunyai materi dalam Google Drive, silakan disalin linknya lalu dimasukkan ke Smart School. Mas, bagaimana dengan video? Contoh Bapak dan Ibu mempunyai referensi dari YouTube. Silakan Bapak dan Ibu ambil link YouTube-nya saja, lalu masukkan atau tautkan link tersebut di aplikasi Smart School. Jadi Bapak dan Ibu ini tidak perlu mendownload, cukup menyalinkan saja seperti itu. Dan mohon maaf, di sini sedang azan, jadi kita break terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu 5 sampai 10 menit ke depan. Terima kasih.
Oke, baik Bapak dan Ibu. Bisa kita lanjut lagi. Mohon maaf, tadi bukan suaranya tidak ada, memang saya sedang unmute karena di sini sedang azan asar ya, jadi kita break tadi sebentar. Dan sudah lewat, makanya kita akan lanjut kembali untuk pemaparan materi pada hari ini. Baik, saya akan ulangi lagi bahwa untuk pengisian materi ini sudah berhasil dilaksanakan ya Bapak dan Ibu, dan ingat, untuk pengisian materi ada 3 cara. Cara pertama adalah pengisian materi secara manual. Cara kedua, pengisian materi secara menggunakan file. Dan cara ketiga yaitu mentautkan link. Jika Bapak dan Ibu mempunyai materi pada Google Drive atau mempunyai referensi dari YouTube mengenai video-video seperti itu. Jadi tidak perlu di-download, cukup mentautkan linknya saja. Itulah 3 cara pengisian materi pada hari ini. Yang selanjutnya adalah jangan lupa ketika sudah mengisi materi, Bapak dan Ibu bisa klik simpan. Karena kenapa? Kalau Bapak dan Ibu tidak klik simpan, materi yang sudah ditambahkan itu tidak akan tersimpan atau Bapak dan Ibu akan membuatnya secara ulang lagi. Jadi jangan lupa diklik simpan untuk menyimpan materi yang sudah Bapak dan Ibu buat. Jika sudah akan muncul tanda data berhasil diubah, maka data atau pengisian konten materi Bapak dan Ibu sudah berhasil disimpan. Jika sudah, silakan Bapak dan Ibu back atau kembali. Untuk tandanya ada di bagian pojok kiri atas jika menggunakan laptop, dan jika menggunakan HP juga sama. Silakan kembali ke halaman sebelumnya. Jika sudah ditambahkan, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak dan Ibu. Kita bisa lihat sama-sama. Tadi ketika kita belum menambahkan, untuk konten atau subbabnya masih kosong. Tetapi jika kita sudah tambahkan, akan muncul tampilan seperti ini. Bab 1 aljabar, subbab pertama adalah pengertian dari aljabar. Jadi kalau kita klik, nanti kita bisa membaca konten materi yang sudah Bapak dan Ibu buat. Seperti itu. Oke, kita lanjut kembali ya Bapak dan Ibu. Untuk langkah selanjutnya dalam fitur e-learning di bagian guru, ketika Bapak dan Ibu sudah menambahkan materi, step selanjutnya adalah masuk ke dalam fitur kelas. Silakan Bapak dan Ibu klik fitur kelas yang ada di bagian atas untuk device laptop atau untuk device mobile. Silakan Bapak dan Ibu klik gambar garis 3, lalu pilih fitur dari kelas. Jika sudah diklik fitur kelas, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di Smart School, untuk tampilan kelas, ada bagian jadwal dan ada bagian kelas. Jadi ketika Bapak dan Ibu ingin mengajar, Bapak dan Ibu sudah diingatkan, hari ini Bapak dan Ibu mengajar di kelas mana aja dan pada pukul berapa. Jadi Bapak dan Ibu tidak akan terlupa untuk jadwal mengajarnya karena sudah diingatkan pada jadwal yang tersedia di fitur kelas. Dan jadwal ini akan terisi jika di bagian admin sudah diinput untuk jadwal mengajarnya. Contohnya seperti di hari Kamis ya Bapak dan Ibu. Untuk akun saya, di hari Kamis contohnya seperti ini. Untuk jam 6.45 sampai setengah 8, saya mengajar di kelas 10 TEDK-A. Seperti itu. Jadi sudah diingatkan untuk perharinya Bapak dan Ibu harus mengajar di mana saja. Jika sudah, silakan Bapak dan Ibu pilih kelasnya. Di sebelah kiri ini terdapat bagian-bagian kelas. Jadi silakan Bapak dan Ibu pilih kelasnya yang ingin Bapak dan Ibu ajari. Contoh tadi saya mengajar di kelas 11 matematika ya.
Saya pilih, saya cari. Oke. 11 matematika. Lalu Bapak dan Ibu silakan pilih lihat kelas. Mohon maaf, silakan klik lihat kelas. Silakan Bapak dan Ibu klik lihat kelas. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini kita bisa menambahkan pemberian tugas, lalu bisa melakukan pertemuan secara daring, dan bisa berdiskusi dengan siswa-siswi Bapak dan Ibu. Seperti itu. Baik, jika sudah ditambahkan, jika sudah masuk ke dalam bagian fitur kelas, silakan Bapak dan Ibu bisa klik menu timeline. Di menu timeline ini, Bapak dan Ibu bisa berdiskusi dengan siswa-siswi yang ada di kelas Bapak dan Ibu. Contohnya di sini, saya masuk ke dalam kelas 11 KGSP 2 dan nanti saya bisa berdiskusi dengan siswa-siswi dari kelas KG 2. Untuk cara untuk berdiskusinya bagaimana, Mas? Silakan Bapak dan Ibu klik diskusikan sesuatu ke kelas Anda. Silakan jika sudah Bapak dan Ibu klik diskusikan sesuatu ke kelas Anda, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Bapak dan Ibu bisa ketik hal apa yang ingin Bapak dan Ibu diskusikan. Seperti itu. Contoh, hari ini, contohnya kabar hari ini bagaimana anak-anak, seperti itu. Jadi, ini adalah forum untuk diskusi terhadap siswa-siswi yang ada di kelas tersebut. Jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan foto, itu juga bisa. Jadi, bisa dipilih. Di sini ada banyak. Silakan Bapak dan Ibu klik picture. Bisa dipilih gambar foto atau picture. Nanti Bapak dan Ibu bisa menambahkan file foto untuk ajang diskusi bersama siswa-siswi yang ada di kelas tersebut. Dan juga bisa menambahkan link. Jadi bisa mentautkan link juga ya Bapak dan Ibu. Nanti jika sudah, silakan Bapak dan Ibu klik posting. Maka penambahan atau forum untuk diskusi pada hari ini sudah berhasil ditambahkan ya Bapak dan Ibu. Nanti tampilannya seperti ini. Anda sudah berhasil menambahkan forum untuk diskusi dan forum diskusi tersebut berisikan bagaimana kabar hari ini anak-anak. Nanti siswa-siswi Bapak dan Ibu bisa membalas postingan dengan berkomentar pada postingan tersebut. Jadi bisa diklik nanti komentarnya dan bisa mengisi komentar apa yang ingin disampaikan. Itu dari forum diskusi. Lalu selanjutnya masuk ke analisis materi. Seperti yang pernah saya bahas, bahwa di Smart School ini bukan hanya memberikan tugas, melakukan pertemuan, atau memberikan materi, tetapi Bapak dan Ibu bisa menganalisis dan bisa memonitoring kegiatan siswa-siswi Bapak dan Ibu. Jadi, tadi kan saya sudah menambahkan materi ya Bapak dan Ibu. Sekarang saya bisa yang namanya memonitoring kegiatan pembacaan materi siswa dan siswi Bapak dan Ibu, seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu silakan klik analisis materi, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Silakan Bapak dan Ibu pilih subbab yang sudah Bapak dan Ibu tambahkan. Seperti saya sudah menambahkan pengertian aljabar. Jadi saya klik, nanti akan muncul untuk monitoring pembacaan materi. Kita bisa melihat nama dari siswa-siswanya siapa saja, lalu waktu dimulainya, itu jam berapa mereka membaca materi, nanti semuanya termonitoring. Lalu waktu selesainya jam berapa untuk pembacaan materi, dan durasinya berapa lama dalam membaca materi.
Itu termonitoring oleh guru, oleh kita, dan kita juga bisa melihat kesimpulan dari pembacaan materi. Jadi ketika siswa-siswi membaca materi, mereka bukan hanya membaca, tetapi di akhir dari pembacaan, mereka harus memberikan kesimpulan. Karena kita melihat kalau guru hanya sekedar memberikan materi, tetapi guru tidak melihat hasilnya, itu sama dengan percuma ya Bapak dan Ibu, kita tidak bisa membimbing anak-anaknya. Jadi makanya kita memberikan kesimpulan agar Bapak dan Ibu bisa melihat karakter dari siswa-siswinya. Apakah siswa-siswi tersebut benar-benar membaca dan rajin membaca atau tidak, seperti itu. Dan itu bisa termonitoring oleh Bapak dan Ibu. Itu dari analisis materi. Selanjutnya kita kembali terlebih dahulu. Jika sudah kembali, kita masuk ke fitur selanjutnya, yaitu fitur tugas. Di fitur tugas ini, nanti seperti ini tampilannya. Di sini fitur untuk menambahkan tugas kepada siswa-siswi. Silahkan Bapak dan Ibu klik buat tugas. Klik tombol buat tugas. Lalu akan muncul tampilan seperti ini untuk pembuatan tugas. Silakan Bapak dan Ibu isi informasi untuk pembuatan tugas. Mulai dari judul, silakan Bapak dan Ibu isi. Contoh, tugas bab aljabar. Lalu instruksinya silakan ditulis. Contohnya, silakan anak-anak mengerjakan soal yang ada soal yang ada di dalam file yang sudah saya unggah. Itu instruksinya. Lalu dibagikan ke kelas mana saja. Jadi di aplikasi Smart School ini, Bapak dan Ibu dipermudah untuk membagikan tugasnya. Contoh, Bapak dan Ibu mengajar di 3 kelas atau 4 kelas pada jenjang kelas 11. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi buat tugasnya secara satu-satu, tapi Bapak dan Ibu bisa membagikan tugasnya langsung ke semua kelasnya. Tidak perlu satu-satu kelas, contoh kelas 11 KGSP 2 saja atau kelas KGSP 3 saja, tapi bisa membagikan lebih dari satu kelas. Dan juga Bapak dan Ibu bisa membagikan ke siswa-siswa tertentu. Contoh di sini ada pilihannya, dibagikan ke semua siswa atau dibagikan ke siswa 14 saja atau 13 saja. Jadi dipilih sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Contoh saya pilih semua siswa. Jika sudah dipilih, lalu dipilih waktu pengumpulan tugasnya. Apakah waktu ini memiliki waktu pengumpulan apa tidak? Jika tidak, silakan dipilih tidak. Jika iya, silakan dipilih tanggal pengumpulannya di hari apa, di tanggal berapa, lalu jamnya jam berapa, batas waktu pengumpulannya. Silakan Bapak dan Ibu pilih sesuai keinginan Ibu. Jika sudah, lalu untuk kolom penilaian. Di kolom penilaian, di sini ada opsional apakah tugas ini dengan nilai KKM atau tidak. Jika diperlukan nilai KKM, silakan diklik tugas ini dinilai dengan KKM. Jika tidak, silakan diklik tidak. Jika iya, silakan Bapak dan Ibu masukkan KKM-nya berapa. Contoh KKM dari saya adalah 70. Jadi nilai ini mempunyai KKM, mohon maaf, jadi tugas ini mempunyai nilai KKM yaitu 70. Lalu untuk jadwal pembagian tugas juga bisa diatur ya Bapak dan Ibu.
Jadi Bapak dan Ibu bisa mengatur jadwal pembagiannya, mau dibagikan sekarang atau diatur jadwal pembagiannya, seperti itu. Jadi dipilih sesuai keinginan Bapak dan Ibu. Contoh, saya ingin membagikannya sekarang. Nanti tidak ada pengaturan waktunya. Jika dibagikan atau diatur jadwalnya, silakan Bapak dan Ibu atur tanggal pembagiannya. Contoh, saya mau dibagikan di hari esok, yaitu tanggal 18 dan di jam 7, contohnya. Nanti seperti ini. Jadi ini adalah opsional, mau diatur apa tidaknya, itu pilihan Bapak dan Ibu. Lalu di tempat untuk penambahan tugas, Bapak dan Ibu bisa melampirkan file eh, seperti konten materi ya Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu mempunyai file tugas yang sudah Bapak dan Ibu buat, Bapak dan Ibu bisa menambahkan. Jadi tidak perlu lagi copy paste atau membuat tugas lagi. Cukup mengunggah filenya, cukup mengunggah file tugas yang sudah Bapak dan Ibu buat. Lalu nanti tampilannya seperti ini. File tersebut sudah berhasil di-upload. Jika Bapak dan Ibu mempunyai tugasnya di dalam Google Drive, bisa ditautkan link Google Drive-nya ke dalam aplikasi Smart School. Atau juga Bapak dan Ibu ingin siswa-siswi Bapak dan Ibu melihat video yang ada di YouTube, bisa dilampirkan link YouTube-nya seperti itu. Jadi opsional saja untuk Bapak dan Ibu mau secara mengunggah file atau mentautkan link atau juga secara manual dengan cara mengisi di instruksi tugas. Jadi Smart School memberikan pilihan-pilihan bagaimana cara untuk menambahkan tugas maupun menambahkan materi. Jika sudah, jangan lupa diklik bagikan tugas. Oke, saya refresh terlebih dahulu. Sinyalnya agak nge-lag ya di sini Bapak dan Ibu. Saya buat ulang kembali. Jika sudah, jangan lupa diklik bagikan tugas. Maka pembagian tugas sudah berhasil Bapak dan Ibu laksanakan. Contohnya seperti ini. Tadi saya menambahkan tugas tes dan sudah berhasil saya tambahkan. Lalu bagaimana Mas dengan cara penilaian tugasnya? Silakan Bapak dan Ibu klik bagian atau judul yang sudah Bapak dan Ibu buat untuk tugasnya. Contoh saya membuat tugas tes, lalu saya ketik atau saya klik, saya klik judul tugasnya, maka akan masuk ke dalam fitur untuk melihat progres dari siswanya. Silakan Bapak dan Ibu klik untuk fitur progres siswa. Jika sudah, kita bisa melihat siapa saja siswa yang belum mengerjakan tugas, siapa saja siswa yang sudah mengumpulkan tugas, dan siapa saja siswa yang sudah dinilai tugasnya. Seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu pilih progres siswa atau klik progres siswa, nanti bisa terlihat. Di sini kan belum ada ya Bapak dan Ibu untuk progres siswanya, belum semuanya belum mengerjakan, jadi belum ada yang bisa kita nilai seperti itu. Nanti untuk tempat penilaiannya ada di bagian terkumpul. Ada di bagian terkumpul. Mungkin setelah ini, setelah fitur pertemuan, saya akan coba isi tugasnya dan nanti akan saya tampilkan bagaimana cara penilaian dari tugas yang sudah kita berikan. Seperti itu. Mungkin kita lanjut dulu ke materi selanjutnya, yaitu membuat pertemuan. Silakan Bapak dan Ibu kembali terlebih dahulu. Bapak dan Ibu kembali. Jika sudah,
klik fitur pertemuan. Klik fitur pertemuan. Jika sudah diklik, silakan Bapak dan Ibu bisa buat pertemuan. Tambah buat pertemuan. Lalu Bapak dan Ibu akan muncul tampilan seperti ini untuk kolom pembuatan pertemuan. Silakan Bapak dan Ibu isi formatnya mulai pertemuannya di tanggal berapa, contoh di hari ini. Lalu akhir pertemuannya contoh di hari ini pada pukul 17.00. Jadi dimulai pada jam 3, diakhiri pada jam 5. Kita tambahkan untuk akhir pertemuannya. Lalu deskripsinya mohon diisi ya Bapak dan Ibu. Contoh deskripsinya. Hari ini kita melakukan pertemuan online melalui Google Meet. Lalu silakan Bapak dan Ibu masukkan link Google Meet-nya. Dan di sini Bapak dan Ibu tinggal klik tombol atau cari di kolom pencarian, tapi di sini di Smart School sudah dimudahkan ya Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tidak perlu lagi mencari pencarian Google Meet, cukup klik tombol, ambil link Google Meet yang terdapat di bagian kanan dari format link Google Meet. Di sana terdapat bacaan, ambil link Google Meet. Ambil link Google Meet, silakan diklik ya Bapak dan Ibu, maka kita langsung terhubung dengan link Google Meet. Mohon maaf, dengan aplikasi Google Meet. Silakan Bapak dan Ibu rapat baru. Mohon maaf, di sini sedikit loading ya. Jadi perlu ditunggu. Lalu Bapak dan Ibu bisa klik buat rapat untuk nanti. Nanti akan muncul link Google Meet-nya. Dan silakan Bapak dan Ibu salin link Google Meet-nya. Jadi itulah tahap-tahap dalam melakukan pertemuan secara online di aplikasi Smart School. Oke, linknya sudah muncul. Kita salin linknya, lalu masuk kembali ke halaman Smart School. Silakan dipaste untuk linknya seperti ini. Lalu silakan klik tambah pertemuan. Maka penambahan pertemuan sudah berhasil dilaksanakan. Dan di fitur pertemuan ini ada 2 fungsi ya Bapak dan Ibu. Perlu diingat ada 2 fungsi. Fungsi pertama, jika Bapak dan Ibu ingin melakukan pertemuan dengan siswa-siswi Bapak dan Ibu secara daring, itu bisa mengikuti langkah-langkah step yang sudah tadi saya jelaskan. Jika Bapak dan Ibu tidak ingin melakukan pertemuan, itu juga bisa. Dan Ibu harus membuat pertemuan. Karena pertemuan ini bukan hanya fungsinya melakukan pertemuan secara daring, tetapi juga untuk absensi. Karena pasti Bapak dan Ibu ketika sekolah offline, ketika masuk kelas, pasti Bapak dan Ibu melakukan absensi. Nah, fitur pertemuan ini untuk fitur absensi juga Bapak dan Ibu kepada siswa-siswi, dan fitur absensinya fitur absensi per mata pelajaran. Jadi kalau kita klik pertemuan yang tadi sudah kita buat, untuk judulnya, nanti akan muncul tampilan absen siswa. Jadi yang tadi saya sudah bilang, bukan hanya sekedar melakukan pertemuan, tetapi dari segi absensinya juga ada. Jika Bapak dan Ibu hanya ingin absen siswa saja, silakan Bapak dan Ibu tidak perlu masukkan link Google Meet-nya. Contohnya seperti ini ya, saya coba demokan untuk pembuatan pertemuan, tetapi tidak perlu melakukan pertemuan secara online. Nanti seperti ini, kita mulai pertemuan. Seperti biasa, untuk tanggal dan jamnya perlu dicantumkan
dicantumkan, lalu deskripsinya perlu diisi. Contoh seperti ini, pertemuan hari ini tidak ada, silakan isi absensinya saja. Lalu untuk link Google Meet ini wajib diisi, tetapi jika Bapak dan Ibu tidak ingin melakukan pertemuan secara online, silakan diisi dengan kata-kata saja, contoh seperti ini. Lalu diklik tambah pertemuan. Maka data berhasil ditambahkan. Jadi saya sudah membuat 2 pertemuan. Pertemuan pertama menggunakan Google Meet. Jadi pertemuan secara daring dilaksanakan. Untuk pertemuan kedua hanya untuk absensi. Perbedaannya di mana, Mas? Kalau kita klik yang menggunakan Google Meet, nanti di sini ada bacaan tatap muka. Kalau kita klik, kita langsung terhubung dengan Google Meet aslinya. Kita langsung terhubung dengan Google Meet aslinya dan kita bisa melaksanakan Google Meet langsung. Itu jika menggunakan Google Meet asli. Jika untuk absensinya saja, kita klik ya yang pertemuan kedua, maka warnanya akan berubah menjadi abu-abu. Dan kalau kita klik, itu tidak bisa. Tandanya di sini hanya untuk absensi aja untuk siswa-siswi. Dan mohon dicantumkan juga untuk deskripsinya seperti saya. Pertemuan hari ini tidak ada, silakan isi absensinya aja. Jadi nanti siswa akan mengerti dan langsung isi absensinya. Seperti itu. Jadi ada 2 fungsi. Fungsi pertama adalah untuk absen dan fungsi kedua untuk absen dan melakukan pertemuan. Itu dari segi pertemuan. Seperti janji saya sebelumnya, untuk fitur e-learning ini sudah selesai. Saya presentasikan bagaimana flowchart dalam penambahan materi, penambahan tugas, maupun pembuatan pertemuan. Dan untuk selanjutnya, yang tadi saya janjikan, saya akan mendemokan bagaimana cara agar siswa bisa yang namanya mengerjakan tugas dan guru bisa menilai tugas tersebut. Seperti itu. Dan saya mau menginfokan bahwa Bapak dan Ibu bisa melihat siapa saja anggota yang ada di kelas tersebut dari informasi kelas. Informasi kelas itu terdapat pada icon atau logo I yang ada di sebelah pojok kanan. Kalau kita klik, kita bisa melihat langsung siapa saja anggota siswa tersebut. Nanti seperti ini. Dan saya izin masuk terlebih dahulu kepada akun siswanya. Saya masuk dulu terhadap akun siswanya. Saya masuk dulu ya Bapak dan Ibu. Oke, nanti seperti ini jika sudah masuk. Ini adalah tampilan fitur siswa, kurang lebih sama seperti akun guru, tetapi yang membedakan adalah siswa hanya bisa mengerjakan tugas atau melakukan pembacaan materi dan melakukan pertemuan. Kita masuk ke fitur kelas dan kita pilih. Mohon maaf, di sini belum ada kelasnya ya. Kita cari siswa yang sudah ada kelasnya. Oke, nanti seperti ini ya Bapak dan Ibu, kita bisa lihat sama-sama.
kita lihat kelas, lalu di sini akan muncul tugas-tugasnya yang belum dikerjakan yang mana saja. Oke, coba saya cek lagi. Oke, di sini tadi ada tugas yang sudah saya berikan kepada kelasnya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Ada 2 tugas yang belum dikerjakan oleh siswa dari siswa 12 Smart School. Nah, untuk cara mengerjakannya bagaimana? Kita klik tugasnya atau judul tugasnya. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nanti kelihatan deskripsinya di sini. Bapak dan Ibu mengarahkan untuk apa atau instruksi tugasnya seperti apa. Lalu nanti di sini Bapak dan Ibu bisa melihat sama-sama bahwa siswa-siswi bisa mengerjakan tugas. Jadi diklik kerjakan tugas, contoh, lalu tinggal diisi jawabannya. Contoh jawabannya, saya sudah mengerjakan tugas. Lalu siswa-siswi Bapak dan Ibu nanti bisa menambahkan file atau tautan link. Contoh, Bapak dan Ibu menginstruksikan, Nak, untuk tugas kali ini tolong dilampirkan foto bukti bahwa kamu sudah melaksanakan pengerjaan tugas. Nanti siswa-siswi bisa mengupload file foto atau juga mentautkan link jika file fotonya ditaruh di Google Drive. Jika sudah, silakan diklik kumpulkan tugas, maka pengerjaan tugas berhasil dilaksanakan oleh siswa-siswi Bapak dan Ibu. Dan juga, kalau kita kembali ke halaman guru, kita cek tugasnya ya Bapak dan Ibu. Kita lihat sama-sama. Nanti progresnya terlihat seperti ini. Bahwa siswa dari 12 Smart School sudah mengumpulkan tugasnya. Dan untuk penilaiannya seperti ini. Kita klik nilai tugas, lalu kita lihat jawabannya. Oh, jawabannya ternyata benar. Ternyata sudah dia mengerjakan. Lalu kita lihat apakah ada file atau tidak. Jika tidak, kita lihat dari segi jawabannya saja. Ternyata Bapak dan Ibu menerima tugas tersebut. Bapak dan Ibu silakan nilai tugasnya di kolom yang tersedia, itu kolom nilai. Contoh kita menilai 80. Lalu tinggal klik berikan nilai. Jika Bapak dan Ibu menolak tugasnya, silakan kembalikan tugas. Jadi tugas ini mungkin bisa saya bilang seperti skripsi ya Bapak dan Ibu. Jika Bapak dan Ibu melihat, oh tugasnya ternyata anak ini asal-asalan. Saya tidak mau menerima tugasnya, silakan Bapak dan Ibu kembalikan tugasnya. Seperti itu. Jika Bapak dan Ibu menerima tugasnya, silakan Bapak dan Ibu tinggal nilai tugas dari siswa tersebut. Seperti itu. Kita klik berikan nilai, maka data berhasil diubah, kita kembali. Maka untuk yang sudah dinilai dari semua siswa, hanya satu siswa sudah dinilai, yaitu dari siswa 12 Smart School dengan nilai 80. Begitulah tahap-tahap dalam pembuatan tugas, pemberian nilai tugas, lalu pembuatan RPP, pembuatan materi, dan pembuatan pertemuan. Karena sesi saya sudah selesai mengenai penjelasan atau flowchart bagaimana cara membuatnya, dan kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, saya kembalikan terlebih dahulu ke MC kita, yaitu Saudari Yesika. Untuk Saudari Yesika, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilyas untuk paparan materinya. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Silahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk jika ada yang ingin bertanya. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya untuk raise hand atau chat di kolom Zoom.
Baik, Pak Alsanu nanti akan saya share link YouTube-nya melalui grup ya Pak. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand atau chat di kolom Zoom. Oke, terima kasih pada saudara atau saudari Ishak Jara. Enggak. Baik, untuk Pak Alsanu nanti untuk tutorialnya kita akan kirim di grup WhatsApp ya. Untuk tutorialnya, jadi bagi Bapak dan Ibu yang masih kurang mengerti, bisa dicek kembali di grup WhatsApp. Oke, ada yang bertanya dari saudara atau saudari Darius di kolom chat. Bertanya, pengisian nilai apakah secara otomatis? Mohon maaf Pak, untuk segi pengisian nilai untuk pemberian tugas itu dilaksanakan secara tidak otomatis. Jadi Bapak dan Ibu harus melihat dulu tugasnya, lalu memberikan nilai. Karena yang tadi saya bilang di fitur penilaian tugas itu Bapak dan Ibu harus ngecek jika anak-anak mengisi secara asal-asalan bisa dikembalikan tugasnya. Jika dilihat tugasnya benar, mereka mengisi secara sungguh-sungguh, Bapak dan Ibu bisa meng-cross check berapa nilai yang harus diberikan, seperti itu. Jadi untuk penilaian otomatis di fitur tugas itu tidak bisa, Pak. Karena ini seperti fitur pemberian tugas esai. Tidak harus Bapak dan Ibu perlu cek terlebih dahulu. Seperti itu, kecuali dalam fitur ujian ya Bapak dan Ibu, fitur ujian pilihan ganda itu bisa kita nilai secara otomatis. Tetapi kalau dalam fitur pemberian tugas tidak bisa kita nilai secara otomatis. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas Pak Darius Uskobo? Oke. Sama-sama Bapak. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Bapak Ferisanan. Silakan dinyalakan mikrofonnya untuk bertanya. Untuk Bapak Ferisanan. Ya, selamat sore Pak Ilyas dan Selamat tim. sore Pak. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Iya, Izin Pak. bertanya Pak, Iya Pak. berkaitan dengan materi e-learning hari ini. Tadi dalam penjelasan Bapak, mulai dari upload materi sampai dengan tugas, saya ikuti, tetapi ada gangguan jaringan, sehingga yang lebih jelasnya itu tadi pada tugas. Sementara materi tadi saya ada gangguan, sehingga tidak ikuti secara jelas. Tadi Iya, dalam Pak. tugas, itu tugas yang diberikan oleh guru, bisa diberikan untuk semua kelas. Satu tugas bisa diberikan untuk semua kelas. Iya, Tetapi benar Pak. bagaimana dengan materi pembelajaran? Apakah harus diupload pada setiap kelas yang kita mengajar atau cukup satu, kemudian nanti pilihan kelasnya baru dipilih untuk beberapa kelas yang kita ajar? Itu Oke. maksud saya. Terima kasih. Baik Pak, sama-sama. Saya akan jelaskan ya Pak. Jadi untuk pemberian materi pada fitur guru, contoh di materi terdapat kolom matematika kelas 11. Nah, jika di dalam sekolah Bapak dan Ibu, kelas 11 itu ada kelas 11 1, kelas 11 2, kelas 11 3, maka langsung terupload materi tersebut ke dalam ketiga kelas tersebut, Pak. Tidak satu-satu. Seperti itu. Tapi hanya untuk kelas 11 karena tadi Bapak atau Ibu mengisinya di materi untuk jenjang kelas 11 saja, seperti itu. Jadi bisa langsung terupload langsung ke 3 kelas jika memang notnya itu atau pencatatannya itu adalah di sekolah Bapak dan Ibu terdapat 3 kelas untuk jenjang kelas 11. Jika hanya satu ya
akan terkirim ke satu kelas. Jika ada 2, akan kekirim ke dua kelas. Karena untuk materi ini yang dilihat bukan kelasnya, Pak, tapi jenjangnya. Jenjang kelas 10 atau jenjang kelas 11 atau jenjang kelas 12. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas, Pak? Oke, terima kasih, Pak. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, ada yang bertanya di dalam kolom chat untuk meminta penjelasan untuk materi. Untuk materi tadi saat membuka file materinya kosong. Kemudian untuk kelasnya juga sama. Mohon diperhatikan ya Bapak dan Ibu. Terima kasih untuk Bu Elvi. Mohon diperhatikan kenapa bisa kosong? Karena di dalam akun manajemen, mohon maaf Ibu belum menambahkan jadwal mengajarnya seperti itu. Jadi format pengisiannya belum sepenuhnya Ibu isi. Makanya ketika dibuka di fitur guru, materinya kosong atau kelasnya kosong, tidak ada. Seperti itu. Karena format pengisiannya belum tuntas Ibu isi. Kalau sudah tuntas, dari segi materi, dari segi kelas, akan tertampil semuanya. Makanya tadi saya sempat notes atau saya beri catatan, kalau materi atau kelasnya kosong, itu formatnya belum selesai diisi. Jadi mohon disegera isi terlebih dahulu agar semuanya tampil dan pihak dari akun guru bisa langsung mengerjakan tugasnya masing-masing dalam segi pembelajaran maupun ujian. Seperti itu. Apakah sudah cukup jelas untuk Bu Elvi Juan mengenai penjelasan saya? Baik, kita akan masuk ke sesi tanya jawab selanjutnya, itu dari saudara atau saudari Yohanes Arianto. Izin bertanya, sebelumnya mohon maaf karena ada gangguan jaringan tadi, sajian materi tidak diikuti dengan baik. Sempat terpantau tadi ada pilihan mode daring, luring, dan kombinasi. Mohon sedikit mengulangi karena sedikit sajian yang terpantau tentang mode daring. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pertanyaan saudara atau saudari Yohanes Arianto menuju kepada pembuatan RPP ya Bapak atau Ibu. Jadi untuk pembuatan RPP ini kan dilaksanakan sebelum Bapak atau Ibu melakukan pembelajaran. Dan itu nanti laporannya akan terlihat oleh kurikulum. Di situ hanya untuk penjelasan apakah metode pembelajaran Bapak atau Ibu secara luring, secara daring, atau kombinasi daring atau luring gitu. Jadi bukan untuk penjelasan di Smart School-nya ya. Jadi untuk rencana pembelajaran Bapak atau Ibu, apakah Bapak dan Ibu ingin melakukan metode pembelajaran luring, daring, atau kombinasi agar pihak kurikulum atau pihak sekolah mengetahui jika Bapak atau Ibu pada minggu ini contoh atau pada bab ini menggunakan metode daring, berarti semuanya siswa tidak akan masuk ke dalam sekolah. Jika menggunakan luring, tandanya siswa-siswi Bapak dan Ibu akan masuk ke lingkungan sekolah. Jika menggunakan metode kombinasi, tandanya ada beberapa hari siswa-siswi Bapak dan Ibu masuk ke sekolah dan ada beberapa hari siswa-siswi Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran secara daring. Seperti itu. Jadi itu untuk RPP saja ya Bapak dan Ibu untuk rencana pembelajarannya. Oke. Sama-sama, saudara atau saudari Yohanes Arianto. Bagaimana dengan yang lainnya? Apakah ada yang ingin bertanya lagi mengenai materi atau pemaparan pada hari ini? Oke, mungkin saya akan share screen terkait
pertanyaan-pertanyaan Bapak dan Ibu yang sudah disampaikan melalui link absensi. Mohon diingat ya Bapak dan Ibu, silakan isi link absensi pada fitur Smart School atau aplikasi Smart School dan juga link absensi yang sudah kita sebarkan di chat Zoom. Silakan diisi 2 absensi tersebut. Dan saya izin share screen untuk membahas pertanyaan-pertanyaan yang ada di Google Form yang sudah Bapak dan Ibu isi pada hari pertama maupun hari kedua. Oke, di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan ya Bapak dan Ibu. Pada hari pertama, saya akan bantu jawab beberapa pertanyaan, mulai dari yang pertama, yaitu dari pertanyaan, materinya sangat bagus, apakah materi ini bisa di-share di grup untuk dipelajari bersama teman-teman? Tentu saja boleh ya Bapak dan Ibu. Tentu saja boleh untuk di-share di grup untuk bisa dipelajari bersama teman-teman. Lalu ada yang bertanya lagi, apakah Smart School hanya berlaku 3 bulan? Tidak Bapak dan Ibu. Jadi Smart School ini ada 2 pembeda. Ada yang bisa digunakan secara gratis untuk Bapak dan Ibu dan ada Smart School yang perlu di-upgrade menjadi Smart School Pro. Jadi Bapak dan Ibu bisa menggunakan aplikasi Smart School yang gratis secara terus-menerus, tidak hanya berlaku untuk 3 bulan saja, seperti itu. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah dalam satu sekolah boleh lebih dari admin untuk manajemen sekolahnya? Maksudnya mungkin lebih dari satu admin ya dalam satu sekolah. Tentu saja boleh Bapak dan Ibu, tergantung dari sistem sekolah atau keputusan dari pihak sekolah. Yang selanjutnya, setelah saya masuk web e-management, nomor Smart School yang dimasukkan salah. Mohon untuk solusinya. Perlu diingat ya Bapak dan Ibu, jika ada kesalahan terkait ID maupun password, itu mungkin kesalahan dari Bapak atau Ibu. Karena dalam materi pemaparan pertama, saya sudah jelaskan bahwa untuk akun manajemen, Bapak dan Ibu perlu daftarkan. Untuk username-nya sesuai kemauan Bapak dan Ibu, formatnya adalah WhatsApp Bapak dan Ibu, lalu password-nya juga sama, sesuai keinginan format Bapak dan Ibu. Jika ada kesalahan, mungkin Bapak dan Ibu lupa terhadap format yang Bapak dan Ibu sudah isi. Makanya terdapat kesalahan seperti itu. Atau juga Bapak dan Ibu belum mengisi pendaftaran pada materi hari pertama. Makanya Bapak dan Ibu tidak bisa masuk ke dalam akunnya seperti itu. Jadi perlu diingat kembali, jika belum bisa masuk silakan dipelajari kembali materi pada hari pertama untuk melakukan pendaftaran pada akun manajemen, masukkan format WhatsApp-nya dan format password-nya. Setelah melakukan pendaftaran, tolong diingat kembali username dan password-nya, lalu masukkan kepada domain sekolahnya masing-masing. Maka akunnya nanti bisa dipakai oleh pihak sekolah. Jadi jangan sampai lupa ya Bapak dan Ibu terkait password maupun username-nya, karena kita sudah memberikan akses untuk Bapak dan Ibu yang bisa mengelolanya sendiri. Lalu untuk pertanyaan pada hari kedua, yaitu pertanyaan pertama mulai dari fitur-fitur apa saja yang harus kami pelajari di aplikasi Smart School dan manfaat penggunaannya di sekolah. Untuk terkait fitur-fiturnya, bisa semua fitur Bapak dan Ibu pelajari. Dan manfaat untuk penggunaan sekolah bisa digunakan nanti untuk pembelajaran yang ada di lingkungan sekolah, baik dari segi fitur e-learning, e-exam, maupun e-manajemen sekolah, seperti itu. Jadi nanti bisa dimanfaatkan untuk aplikasi dari Smart School-nya. Lalu bagaimana caranya jika kita
menggabungkan absensi, materi, dan lainnya sebagainya bisa menggunakan aplikasi secara mandiri. Bagaimana caranya jika kita menggabungkan absensi, materi, dan lain sebagainya bisa menggunakan aplikasi secara mandiri? Mungkin gini ya pertanyaannya ya Bapak dan Ibu. Bagaimana caranya kita bisa melakukan absensi, materi, dan fitur-fitur lainnya dalam penggunaan aplikasinya secara mandiri, seperti itu. Itu sudah saya jelaskan ya terkait cara-caranya untuk implementasinya bagaimana. Yang baru saya jelaskan yaitu dari fitur e-management maupun fitur e-learning pada akun guru. Jadi nanti akan saya jelaskan untuk hari esok dan lusa mengenai fitur e-exam dan fitur e-report. Jadi diikuti saja pemaparan saya terhadap bagaimana cara penggunaan aplikasi Smart School. Lalu pertanyaan yang selanjutnya, Smart School merupakan aplikasi yang bisa mengakomodir semua kegiatan administrasi sekolah. Iya, benar Bapak. Jadi Smart School bukan hanya dibuat untuk hanya pembelajaran dan ujian, tetapi dari fitur administrasi maupun fitur e-management itu bisa dilaksanakan di Smart School. Lalu bagaimana melakukan kegiatan pembelajaran Smart School secara efektif dan efisien? Mungkin ini pembelajaran untuk Bapak dan Ibu ya terkait workshop pada hari ini dan hari sebelumnya maupun hari yang akan mendatang. Bagaimana cara efektifnya? Menurut saya cara efektif yang Bapak dan Ibu bisa laksanakan pada pembelajaran Smart School bisa Bapak dan Ibu mendengarkan terlebih dahulu pemaparan saya karena kan tipe orang beda-beda ya Bapak dan Ibu. Bisa mendengarkan terlebih dahulu, fokus terhadap pemaparan saya, lalu setelah acara Bapak dan Ibu bisa implementasikan. Nanti kan kita juga akan share terkait video-video tutorial. Jadi jika Bapak dan Ibu lupa, bisa melihat videonya lagi seperti itu. Dan juga bisa ketika saya menjelaskan, Bapak dan Ibu bisa langsung mencobanya. Jadi masalah keefektifan dan efisiensi itu tergantung dari Bapak dan Ibu. Karena kan cara belajar Bapak dan Ibu itu berbeda-beda. Jadi sesuai bagaimana caranya Bapak dan Ibu bisa efektif dan efisien dalam melakukan pembelajaran. Oke, kita lihat saya lihat di kolom chat komentar bahwa ada yang bertanya dari Pak Alsanu. Bertanya, bagaimana bisa terpantau oleh Capsek terkait pembelajaran yang kita lakukan? Oke, baik. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Saya akan jawab mengenai bagaimana caranya Capsek bisa memantau pembelajaran guru. Itu bisa dilaksanakan di akun Capsek Bapak maupun di akun kurikulum. Jadi ada dua yang bisa memantau kegiatan guru. Yang pertama dari fitur kurikulum, yang kedua dari fitur Capsek. Dan bagaimana caranya agar guru bisa terpantau? Cara yang pertama, caranya ada satu. Mohon maaf, caranya ada satu ya Bapak dan Ibu, yaitu dengan cara membuat pertemuan. Jadi ketika Bapak dan Ibu melakukan pembuatan pertemuan, Bapak dan Ibu guru langsung terpantau oleh akun Capsek maupun akun dari kurikulum. Jadi kalau guru-guru tidak melakukan pertemuan, maka tidak akan terpantau. Untuk saat ini yang kita integrasikan dari segi fitur pertemuan. Jadi kalau tidak melakukan pertemuan, mohon maaf, Bapak dan Ibu tidak akan terpantau oleh Capsek dan dianggap tidak melakukan pembelajaran. Seperti itu. Jika membuat, maka akan langsung terpantau oleh Capsek. Maka dari itu kan tadi saya bilang fitur pertemuan ini ada dua fungsi. Fungsi pertama, melakukan pertemuan secara daring melalui Google Meet dan juga absensi. Fungsi yang kedua hanya untuk absensi. Karena menurut saya absensi itu wajib.
Ini untuk absensi per mata pelajaran ya Bapak dan Ibu. Absensi itu wajib. Pasti Bapak dan Ibu akan membuat fitur pertemuan dan itu bisa langsung dipantau oleh pihak kepala sekolah maupun kurikulum. Seperti itu. Apakah sudah jelas Pak Alsanu mengenai jawaban dari saya?